Intens misa pada sore hari ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk mohon kedamaian kekal bagi jiwa Ibu Margarita Karmini Martiningsih yang telah dipanggil Tuhan 4 hari yang lalu. Yang kedua, Agatha Peti Wadi yang juga dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga karena kerahiman Allah mereka diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan hidup kekal bahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta segala isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa ke-27. Roh Allah yang telah diterima dalam baptisan memampukan manusia untuk hidup dan memberi kesaksian akan Kristus. Jangan engkau malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Demikian penegasan Paulus kepada Timotius. Memang semua bukan karena jasa dan keberhasilan kita, melainkan karena Allah lah yang memberikan semuanya itu. Dengan keyakinan bahwa tugas kerasulan adalah penyelenggaraan Allah, maka manusia akan menjadi rendah hati dan tulus dalam menjalani hidup ini. Memang dibutuhkan iman yang kuat, kendati hanya sebesar biji sesawi, gambarannya sebagaimana nanti kita dengar dalam Injil. Maka menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita ini orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konon di Trowulan, Mojokerto itu pernah berdiri megah kerajaan Majapahit, tetapi sekarang telah hilang gara-gara di bumi hangus. Sungguh sangat sayang. Padahal itu terjadi sekitar tahun 1200-an Masehi. Itu terasa sudah begitu lama kalau dihitung dari kita yang hadir sekarang. Saudara-saudari, dalam kisah Perjanjian Lama, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan pertama, tampilnya seorang nabi, salah satu nabi yang pernah muncul di tengah-tengah bangsa Israel, yakni Nabi Habakuk. Nabi Habakuk muncul di tengah-tengah bangsa Israel sekitar abad ke-7 sebelum tahun Masehi, tidak lama setelah perang Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi. Ketika itu orang-orang Kasdim menghancurkan Mesir pimpinan penguasa Fir'aun Neko di dekat sungai Efrat dan terus bergerak ke arah barat untuk menundukkan Yoyakim, Raja Yehuda. Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan atas hal yang sungguh-sungguh dirasakan, adanya ketidakadilan di mana-mana. Dan dalam kegundahan itulah Habakuk tadi mengungkapkan semacam protesnya kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Karena tindakan-tindakan yang begitu kejam dialami oleh mereka, khususnya bangsa Yahudi. Maka Nabi Habakuk mengeluh akan hal itu. Kapan pelanggaran hukum itu di sekitarnya akan segera berakhir atau dihukum? Ia bertanya kapan itu segera terjadi. Jadi Nabi Habakuk bergumul dalam masalah moral yang ada di tengah-tengah bangsanya, karena bangsa yang dikenal yakni bangsa Kasdim yang dibangkitkan Allah untuk memberlakukan penghakimannya atas orang-orang Yahudi yang memang berlaku menyimpang dari jalan Allah. Padahal kekejaman dan kebiadaban orang-orang Kasdim sungguh menyangkal kebenaran Allah. Di mana kasih setia Tuhan itu? Itulah yang dipertanyakan Nabi Habakuk. Lalu Tuhan menjawab bahwa bila selama hidup orang percaya pada Tuhan dan punya iman,
dan bertekun, maka akan selamat. Sebab orang benar akan hidup berkat imannya. Itulah yang ditandaskan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk. Soalnya, apakah memang orang ada iman kepada Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar dari penginjil Lukas bab 17 ayat 5-7 tadi dibuka dengan pernyataan dari pertanyaan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus memberi beberapa nasihat kepada mereka. Setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat kepada para rasul berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Mengapa para rasul meminta demikian? Apa nasihat yang disampaikan Yesus kepada mereka? Yang pertama, Yesus memberi nasihat atau semacam peringatan supaya para murid jangan sampai menjadi penyesat atau bahasa lainnya batu sandungan di antara sesama yang justru akan bermuara kehilangan iman. Maka jangan membawa sesama ke dalam dosa kehilangan iman itu. Itu peringatan pertama. Nah, kedua, Yesus mengajak para muridnya agar bila di antara para murid mengalami tindakan menyimpang atau berdosa, supaya mereka pun saling membantu mengatasinya, tidak berlarut-larut menikmati kedosaan itu, karena mereka sebagai komunitas baru, yakni komunitas keluarga anak-anak Allah. Maka Yesus berkata, "Jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia." Ini yang dinasihatkan oleh Yesus. Teguran di sini dimaksudkan teguran yang disertai kesediaan mau mengampuni. Jadi jangan menegur, asal menegur bila tidak bersedia mengampuni. Sebab teguran model itu akan sia-sia. Maka mesti disertai kemauan mau mengampuni orang yang berdosa. Menegur itu berarti memperingatkan atau berbicara serius dengan sesama agar ia sempat berpikir lalu akhirnya mengambil keputusan untuk terhindar dari dosa. Itulah arah dari teguran itu. Teguran pasif semacam ini harus menjadi ciri khas pengikut-pengikut Yesus, tidak terkecuali kita. Pengikut Yesus jangan takut akan kebenaran dan jangan pula membungkamnya. Lebih baik mendengar secara terbuka dari apa yang ditegurkan itu daripada menaruh dendam diam-diam atau mengkritik dari belakang. Orang yang suka menghitam-hitamkan sesamanya tanpa sesama itu tahu akan masalahnya, itu bukan murid yang bersikap sesuai yang dikehendaki Tuhan. Itu yang disasar oleh Yesus. Tetapi yang utama bukan soal tegurannya, tetapi kesediaan mau mengampuni. Itulah yang mesti dikedepankan. Biar sesama itu terus-menerus bersalah, lalu mengucapkan penyesalannya secara jujur atau tidak, pengikut Yesus harus mengampuninya. Itu yang baku. Bukan urusan pengikut Yesus menyelidiki jujur tidaknya penyesalan itu. Itu semua semata-mata urusan Tuhan. Kewajiban pengikut Yesus adalah harus mengampuni dan bersedia mewujudkannya. Maka Yesus berkata, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berdosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lukas bab 17 ayat 4. Jadi amat jelas gamblang bagaimana Yesus menegaskan soal kesediaan mau mengampuni. Dan itu berkaitan dengan tegur menegur. Mengapa para rasul meminta tambahan iman? Itu soalnya. Sebab setiap dosa melemahkan iman, apalagi dosa berupa tidak bersedia mengampuni. Boleh
dipastikan bahwa orang yang jarang mengampuni beriman lemah sekali. Nah, para rasul tentu paham akan hal itu. Maka mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Ini sejatinya merupakan doa yang sangat indah. Namun dalam ungkapan para rasul itu bergema semacam keyakinan, kami ini sudah beriman, tetapi belumlah cukup. Ini yang rupanya secara jujur para rasul ungkapan itu. Maka Yesus merespon dengan jujur pula, "Sekiranya engkau punya iman, tetapi ternyata di manakah imanmu itu? Ya, jangan berbangga atau mencoba mengukur-ukur imanmu, sebab iman tidak bisa diukur. Iman juga bukan semacam spesialisasi yang diperoleh berkat usaha keras. Iman itu pertama-tama adalah karunia Allah. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Maka jangan sok merasa punya iman yang begitu hebat karena sudah terukur. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Dalam karunia itu terdapat kekuatan yang dahsyat. Itu bagaikan atau gambarannya sebagai pohon ara yang begitu kuat, yang mustahil secara fisik pindah ke laut, tetapi berkat iman memang bisa terjadi. Artinya orang yang berdosa sedemikian hebat sekalipun, bila didekati orang beriman dengan hati yang tulus, tentu akan dapat luluh hatinya dan akhirnya berani untuk bertobat. Itulah yang pernah dialami oleh seorang yang sama-sama disalib bersama Yesus. Disalib karena dihukum sebagai orang yang bersalah atau melanggar peraturan yang sedemikian rupa. Maka dijatuhi hukuman salib. Tetapi betapa yang disalib tersebut, seorang yang telah sadar atas tindakannya, mengapa ia dijatuhi hukuman salib, meminta kepada Tuhan Yesus dengan memohon, "Sekiranya engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku." Apa respon Yesus di saat dimohon semacam itu? Yesus tidak memberikan semacam janji, "Ya oke, mana nomor HP-mu, catat, nanti saya akan kirim ketika aku menjadi raja." Yesus saat itu langsung mengatakan, "Bukan nanti, tetapi sekarang juga engkau akan bersamaku masuk Firdaus." Jadi benar-benar apa yang diimani oleh orang yang berlatar belakang berdosa karena bertobat, maka beroleh keselamatan. Inilah yang sungguh-sungguh tak terbantahkan. Saudara-saudari, kaum Farisi terkenal sebagai orang-orang yang suka berbuat baik, sebab paham mereka dengan berbuat baik dapat mengumpulkan pahala untuk dapatnya masuk surga. Jadi mereka bersikap bahwa seolah-olah Tuhan itu berhutang kepada mereka karena mereka telah berbuat baik atau berbuat kebaikan. Maka wajiblah Tuhan membalas dengan pahala. Nah, sikap demikianlah yang dikecam oleh Yesus untuk mereka. Seorang pengikut Yesus memang harus berbuat baik, sebab demikianlah yang dikehendaki Allah. Itu saja. Dengan demikian kita berbuat baik, bukan kita berharap untuk dapat pahala, tapi benar-benar itulah panggilan kita dari Allah supaya kita berbuat baik demi memuliakan Allah. Itu yang mesti kita kerjakan. Maka iman sejati tidak pernah menghitung adanya jasa atau pahala. Iman sejati malah tidak bisa menghitung. Iman sejati adalah sikap melayani dan membantu. Manusia manapun, tak terkecuali pengikut Yesus dimanapun, kapanpun, selalulah hamba Allah dan sadar bahwa Allah tidak berkewajiban apa-apa terhadap kita, apakah harus memberi pahala dan lain sebagainya. Sikap demikianlah yang hendaknya selalu menguasai hati nurani kita, umat Kristiani. Dengan kata lain, ya kita memang hanya berserah kepada Allah karena di dalam Dialah semuanya dijamin olehnya. Itu yang mesti disyukuri. Hidup harus diwarnai kasih sejati dan iman yang murni. Hidup yang demikian biar
tidak mungkin luput dari kesalahan, toh akan tetap menghasilkan buah-buah yang indah, bukan menghasilkan keajaiban-keajaiban yang membombardir. Ini yang perlu kita waspadai pula. Karena itu, mari kita benar-benar berbakti kepada Allah dengan setulus hati, dan dengan demikian kita diarahkan kepada keselamatan itu sendiri, karena kita berjalan pada jalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Rumusannya, teorinya amat sangat mudah, mungkin bisa dihafalkan, tapi perwujudannya jelas akan terbukti apakah kita setia menjalankan itu dengan sedemikian rupa dan tidak pernah bergeser dari kehendak Allah. Karena mari kita mewujudkan hidup yang senantiasa mengarah kepada kehendak Allah, dan hanya kepadanya lah kita berbakti. Tentunya semuanya itu dapat terwujud kalau kita memang punya kehendak yang kuat untuk tetap setia kepada Allah. Maka mari kita wujudkan, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.